Tolong lihat ini, Pak. Banyak ketidakadilan yang sudah dibuat di sana terkait perampasan hak masyarakat yang sampai hari ini kita berjuang gitu. Dari awal memang proses hukum ini janggal. Jadi hadiah kado ulang tahun dari Polres Lamandau itu menyakitkan tuh, Panggi? Sangat menyakitkan, dan itu akan menjadi teringat saya sampai kapanpun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam penegak hukum, salam sahabat Kalibata. Mungkin rekan-rekan sahabat Kalibata masih ada yang belum kenal ataupun mungkin lupa. Beliau adalah Pak William Hengki. Beliau adalah Kades Kinipan yang baru lalu menjalani sidang tindak pidana korupsi. Bahasa kami teman-teman sahabat Kalibata adalah korban kriminalisasi, Pak. Ya. Jadi beliau dituduh korupsi penggunaan dana desa. Ya Pak Hengki ya. Iya. Nah, sebagaimana kita di podcast kita sebelumnya sudah ada putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan Pak Hengki free spark atau bebas murni. Ya. Pak Hengki pertama kali jadi tersangka tuh masih ingat gak kapan? Ya, saya ditersangkakan oleh pihak kepolisian dan ditahan itu tanggal 14 Februari 2022. Kenapa saya mengingat itu? Karena kebetulan hari itu merupakan hari ulang tahun anak saya. Jadi hadiah kado ulang tahun dari Polres Lamandau itu menyakitkan tuh, Panggi? Sangat menyakitkan, dan itu akan menjadi teringat saya sampai kapanpun. Tidak akan terlupakan gitu. Kejadian ini kejadian sangat menyakitkan. Jadi gini Pak Hengki, jadi biar para penonton juga ngerti. Apa sih kejadian sebenarnya di Kinipan itu? Kalau kejadian sesungguhnya di Kinipan ini kan sedang berjuang terhadap hak-haknya, hak masyarakat adat, wilayah adat, dan hukum adatnya. Ini meminta pengakuan kepada negara terkait hal itu. Tapi di dalam berjalannya waktu, bahwa ada salah satu korporasi yang masuk ke wilayah kita, dan ini yang patut kami duga salah satu pemicu terjadinya beberapa konflik di lapangan. Jadi kemungkinan saya bagian dari kriminalisasi itu ya? Imbas itu. Jadi karena Pak Hengki berjuang, makanya dibikinlah perkara ini ya? Ya, karena dari awal memang proses hukum ini janggal menurut kami. Hanya saja karena kita ini negara hukum, dan hukum itu adalah panglima di negeri ini, kita taat, kita patuh. Artinya biarlah pengadilan yang memutuskan hal itu. Nanti kita buktikan di pengadilan. Ya, saya menyimpulkan gini Pak Hengki sebagai warga negara sudah taat hukum. Betul. Yang jadi pertanyaan, aparat penegak hukumnya taat hukum apa tidak? Itu jadi pertanyaan besar. Jadi gini Pak Hengki, saya sambil menjelaskan ya. Yang menetapkan Pak Hengki tersangka itu Polres Lamandau. Betul, Polres Lamandau. Perkara dilimpah ke Kejaksaan Negeri Lamandau. Betul. Nah Pak Hengki kan mungkin ngikuti berkasnya sendiri ya, penghitungan kerugian dan sebagainya. Sebenarnya kalau saya pribadi bertanya, kok bisa perkara ini P21 oleh Kejaksaan Negeri Lamandau? Aneh. Karena syaratnya tidak terpenuhi itu sebenarnya. Ya, ini hal sebenarnya kita tidak mengerti dengan hukum ya. Ya. Hanya saja secara secara umum aja lah saya ini. Memang kasus ini sangat janggal. Ini kan kalau boleh saya cerita nih. Ini kan berawal dari 2019, awal saya menjadi kepala desa Kinipan. Nah, pada saat itu kan kita melakukan musrenbang. Awalnya ini ada penagihan dari pihak CV Bukit Pendulangan terkait pekerjaan itu ya. Pekerjaan ini. Ya. Dan itu sudah kita lakukan hati-hati, dan kita juga sudah berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait. Contohnya PMD, Inspektorat, dan sebagainya. Entah kenapa tiba-tiba waktu itu kan ada Riksus Inspektorat. Nah, sebelum Riksus itu keluar, tiba-tiba juga saya harus diperiksa polisi terkait penyalahgunaan dana desa. Nah, yang anehnya memang yang disasar ialah
pekerjaan tersebut karena dianggap merugikan negara. Hanya saja hasil Riksus Inspektorat itu di situ tidak ditemukan ini, hanya kesalahan administrasi kalau kami membaca temuan Inspektorat itu. Nah, hanya saja pihak kepolisian rupanya meminta PUPR dalam hal ini untuk melakukan penghitungan. Yang penghitungannya itu menurut kami tidak masuk di akal. Jalan 1,3 km, cutting bukit, kiri kanannya parit, lebarnya 10 meter, lebar parit 1 meter, 12 meter lebar itu cutting bukit dan membuat drainase, itu hanya dihitung 50 juta oleh PUPR Ya, atas permintaan penyidik. Nah, oleh karenanya dengan hitungan itu otomatis ada kerugian negara menurut mereka gitu, diputuskan sepihak gitu. Nah, di sisi kami sebenarnya hutang desa itu kan 400 juta. Jadi bentuk kehati-hatian saya kan saya sudah minta hitung kepada konsultan perencana lah yang ya. independen. Betul enggak sih ini kerjaan ini segini? Nah, habis itu saya minta dikerjakan kembali supaya dihitung ulang. Ternyata berdasarkan hasil hitungan konsultan yang saya tunjuk itu 350 juta. Saya meyakini itu benar karena turun dari angka pekerjaan sebelumnya. Dari 400 itu ya? Iya. Dan saya meyakini dia berdasarkan keilmuan dia. Nah, kenapa saya meminta dia? Karena ini saya kan bukannya sarjana teknik. Saya tidak mengerti itu. Jadi hitungan itu saya yakin benar karena itu turun. Itu aja. Jadi gini Pak Hengki mungkin ingat pertama kali ditahan sampai akhirnya Majelis Hakim Tipikor waktu itu mengabulkan permohonan pengalihan penahanan. Ya. Saya mau tanya nih, biar aparat penegak hukum juga dengar, biar tahu apa yang dilakukannya membuat orang menderita. Bagaimana dengan keluarga? Ini yang menyakitkan bagi saya, Bang. Jadi kalau saya pribadi ditahan, saya sudah ikhlaskan diri saya karena yang pertama saya sudah mengikhlaskan diri saya untuk perjuangan masyarakat Kinipan. Tetapi yang paling menyakitkan pada saat saya ditahan di Polres Lemandau, itu anak istri saya menjenguk ke situ. Ini mereka sangat trauma sekali. Istri dan anak saya itu terganggu. Psikisnya terganggu. Dan ini sangat-sangat menyakitkan bagi saya gitu. Melihat anak saya, melihat saya dikerangkeng dan segala macamnya. Nah, walaupun pada saat itu saya menyampaikan ke mereka, ini bagian dari proses, nak. Saya belum tentu bersalah. Saya berusaha menenangkan. Hanya saja mereka sampai hari ini memang trauma berat. Anak dan istri saya. Hal yang menyakitkan lah. Terus ini Pak, waktu Bapak kan akhirnya dikabulkan pengalihan penahanan dari sel ke kota tuh. Ya. Keluarga ikut jadinya menetap di Palangkaraya ya, Ibu, istri? Istri di Palangkaraya. Jadi sejak saya ditahan itu sampai selesai proses beliau mendampingi saya. Tinggal di mana Pak? Tinggal di Palangkaraya. Palangkaraya. Berarti keadaan rumah tangga juga kacau balau karena ini ya. Anak bagaimana waktu itu? Apa dibawa semua? Anak satu yang dibawa. Jadi memang ini kacau semua memang. Jadi kehidupan saya dan keluarga gitu. Jadi anak saya karena sekolah 2 itu mereka tinggal di kampung karena sekolah kan. Hanya saja mereka di beberapa kesempatan misalnya ada aksi dan segala macam mereka ikut gitu. Karena bentuk support kepada saya kalau selaku orang tua mereka. Ini benar-benar penegakan hukum yang sangat menyakitkan bagi saya. Kalau saya bersalah, saya tidak masalah. Tapi ini semacam hukum yang disuka-suka. Saya katakan hukum suka-suka. Jadi gini Pak Hengki, dengan putusan pengadilan negeri pengadilan tipikor awal yang menyatakan Pak Hengki free sprack dan putusan Mahkamah Agung itu free sprack, sudah tidak bisa dibantah, tidak ada perbuatan pidana di situ Pak. Tidak perbuatan. Makanya saya bilang yang dikerjakan APH sungguh sangat keterlaluan dan di luar nalar. Ya, saya mau katakan juga ini kekeliruan yang luar biasa.
oleh penegak hukum. Kalau saya mau mengatakan ini dibuat-buat ataupun ini kan perlu pembuktian. Hanya saja kita meyakini proses kriminalisasi itu memang terjadi. Dan ini contoh penegakan hukum terburuk menurut saya sejauh ini. Jadi biar teman-teman tahu nih, kita sekarang nih ketemu Pak Hengki di Kota Nagabulik, Kabupaten Lamandau. Ya, Nagabulik. Ya, nah, kita dalam rangka biar publik tahu Pak ya, kita ada rencana mau menggugat pra-peradilan ya, terhadap penegakan hukum yang dilaksanakan kepada Pak Hengki. Artinya pra-peradilan ganti rugi nih Pak Hengki. Ya. Karena kita menganggap Pak Hengki sudah dirugikan. Ya. Baik secara moral maupun material. Ya. Artinya sekarang dengan putusan kemarin, Pak Hengki akan tidak bersalah. Padahal nama baiknya belum dipulihkan. Ya. Dan kerugian material juga ada. Bagi setidaknya berantakan semua. Ya. Apa tanggapan Pak Hengki atas usaha kita untuk pra-peradilan ini? Saya berharap dalam hal ini Kepolisian Republik Indonesia, dalam hal ini Polres Lamandau dan Kejaksaan Lamandau itu memiliki itikat baik. Karena saya dari awal proses ini sampai akhir saya kooperatif. Saya tidak sedikit pun melawan hukum. Dan bahkan ini saya katakan, saya di sel, saya diborgol, saya dipenjara, saya diperlakukan tidak nyaman. Saya menerima itu. Marah nggak Pak Hengki? Marah nggak atas kejadian ini? Secara batin saya marah. Keluarga gimana? Apalagi keluarga. Marah juga kan? Luar biasa marah dengan proses ini. Jadi terkait apa yang mau dilakukan kawan-kawan, ini sebenarnya sebelum kawan-kawan melakukan ini pun harusnya ada itikat baik. Harusnya. Pasca putusan itu. Tapi sampai hari ini kita belum ada menerima itikat baik. Jadi kalau terkait ganti rugi yang mau kita sampaikan ini, sebenarnya ukurannya kalau uang tuh enggak. Ini ya, pemulihan nama baik itu yang itu yang penting. Yang paling penting. Jadi kalau diukur dengan uang, apa yang saya alami itu enggak terukur dengan uang berapa. Jadi ini saya tanya kesan pribadi dari seorang William Hengki. Ya. Apa yang di benak Pak Hengki, kesan Pak Hengki setelah menjalani proses hukum dari awal sampai akhir? Ini di proses hukum ini banyak yang tidak benar dan perlu kita perbaiki bersama. Di antaranya mencari-cari kesalahan dan segala macamnya. Kita harus berbenah lah hukum ini. Jadi ini salah satu penegakan hukum yang saya anggap ngawur. Pak Hengki, apa tanggapan Pak Hengki? Apa hubungannya pemindahan Pak Hengki dengan masalah perjuangan masyarakat adat Kinipan yang sudah dari tahun 2019 ya berlangsung ya? Iya. Ya, apa hubungannya Pak Hengki? Hubungannya karena selama ini saya berkecimpung gentol memperjuangkan hak-hak masyarakat. Berarti Pak Hengki termasuk tokoh yang ikut memperjuangkan hak adat masyarakat Kinipan? Iya, karena saya merasa saya dipilih masyarakat Kinipan dan menjadi mandat masyarakat. Jadi saya harus berpihak kepada masyarakat. Jadi dikarenakan saya bersama-sama masyarakat memperjuangkan ini, maka saya dianggap penghalang dari sebuah kepentingan. Oke, terakhir, apa harapan Pak Hengki ke depan? Harapannya kalau terkait hukum, saya berharap hukum ini kita benahi bersama. Jadi dari tingkat kepolisian, kejaksaan, bahkan kehakiman. Karena kalau begini-begini terus, pola-polanya penegakan hukum, maka kita hancur bernegara. Ya. Jadi harapan kedepannya agar tidak terjadi lagi Hengki-Hengki yang lain, yang mengalami nasib yang seperti saya alami saat ini. Kita melakukan penghormatan dengan hukum, tapi hukum itu dimainkan oleh oknum. Ini kan sangat menyakitkan. Ya, pasti. Kami dari Sahabat Kalibata, kalau disampaikan pesan juga, salam kepada masyarakat Kinipan. Kami mungkin tidak sampai ke sana. Siap, Bang. Kami sampai di Nagabulik, karena kita akan segera balik ke Palangkaraya dan mendaftar gugatan pra-peradilan Pak Hengki. Siap. Tapi kami mohon bantuan dan doa dan dukungannya. Siap. Terutama kepada masyarakat luas lah. Ya. Artinya kita seperti Pak Hengki bilang tadi, kita berharap penegakan hukum makin baik. Ya.
Tapi tidak bisa itu baik kalau kita sendiri tidak memperbaikinya. Ya, jadi saya yang pertama mengucapkan terima kasih dengan keluarga besar Kalibata yang telah membantu saya dalam proses peradilan ini, dan bahkan tidak dipungut biaya. Nah, ini saya terharu dengan apa yang sudah dilakukan kawan-kawan demi keadilan, bukan demi apa-apa. Ini saya tidak bisa balas yang tentunya kebaikan dari kawan-kawan yang sudah membantu saya. Hanya Maha Besar Tuhan lah yang bisa membalas semuanya. Terkait kasus saya ini memang harus dimulai dari hal-hal yang kecil, kita merubah penegakan hukum di negara ini. Ya, mungkin dari kasus yang saya alami ini menjadi cerminan ke depan, kita harus memperbaiki semua ini. Nah, ini terakhir juga saya menyampaikan pesan kalau ini kepada publik dan kepada Bapak Kapolri dengan Kejaksaan Agung, dan terkhusus Bapak Presiden yang sangat dicintai rakyat dan kita cintai semua, yaitu Bapak Joko Widodo, agar penegakan hukum ini ke depannya menjadi konsen negara ini. Karena saya berpesan titip juga, tolong lihat Kinipan. Banyak ketidakadilan yang sudah dibuat di sana terkait perampasan hak masyarakat yang sampai hari ini kita berjuang gitu. Jadi kata-kata merdeka yang sudah kita dapatkan di tahun 1945 itu belum kita dapatkan kemerdekaan itu secara utuh. Iya, jangan cuma slogan Pak ya merdeka itu. Iya. Jadi merdeka itu kalau menurut saya kita bebas dari penjajahan, bebas secara hidup, secara ruang hidup dan segala macamnya. Jadi itu menurut saya. Jadi harapan saya berikan keadilan yang seadil-adilnya untuk Kinipan. Ini pesan. Dan jadi untuk hukum, dan untuk hukum Bapak Kapolri dengan Bapak Kejaksaan, kalau memang ada oknum hukum yang mempermainkan hukum, ini harus diberi sanksi tegas secara administrasi, bahkan pemecatan. Masih banyak aja anak bangsa yang berintegritas di negeri ini. Jangan takut. 1 penegak hukum diberhentikan, 10 sudah ada yang mendaftar. Dan itu bisa kita seleksi dan orang baik. Jadi harapan saya jangan ragu-ragu, Bapak Bapak Presiden, Kapolri dan Kejaksaan Agung, serta yang saya hormati Bapak dan kami sayangi Bapak Presiden kita Insinyur Joko Widodo. Jadi kami juga berharap gini Pak Engki, melalui perjuangan di PRA ini juga masuk tipikor kemarin, kita juga berharap perjuangan adat Kinipan tidak kendor. Ya. Saya berharap teman-teman di sana, terutama Pak Engki, bisa tetap semangat. Ya. Apapun yang terjadi, kita bisa berkoordinasi Pak Engki, apa yang bisa kami lakukan, akan kami lakukan. Jadi kami tidak memikir uang dari Kinipan, kita hanya berjuang doang. Jadi kami bangga berjuang bersama adat Kinipan. Jadi titip salam, titip pesan buat teman-teman di sana. Kita butuh dukungan doa saja Pak Engki. Ya. Kita butuh yang lain. Ya, jadi saya rasa sekian dulu Pak Engki. Ya. Kami mungkin dalam waktu dekat akan balik ke Palangkaraya. Mudah-mudahan semua selamat, mudah-mudahan Pak Engki dan keluarga juga sehat-sehat selalu. Amin. Salam buat keluarga di sana. Ya. Oke rekan-rekan, demikian dulu kita dari Kota Nagabelik, Kabupaten Lamandau. Salam penegakan hukum, salam sahabat Kalibata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.